Kembali saya tes lagi, apakah sudah cukup jelas Ibu Suryani? Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Philip Morning Market Call untuk edisi awal bulan November ini. Bersama saya Aditya Nugroho. Kita mulai pagi ini dengan kabar dari regional. Bursa-bursa Asia dibuka lebih rendah karena penurunan di harga minyak dan persiapan untuk antisipasi pengeluaran tingkat suku bunga oleh Royal Bank of Australia and Bank of Japan. Kemudian juga indeks pembelian manufaktur di Asia termasuk Cina dan Jepang dan Indonesia yaitu PMI Manufacturing akan dirilis hari ini. Kita lihat apakah tingkat pertumbuhan manufaktur sudah kembali bertumbuh atau masih tertekan. Kuncinya ada di China untuk Asia karena memang China ini adalah penyerap komoditas terbesar di dunia dan kita sebagai negara komoditas tentu akan bergantung kepada China untuk ekspor komoditas kita. Berikutnya ada dari Amerika dan Inggris dan Indonesia akan merilis data inflasi untuk hari ini. Nah, untuk Indonesia sendiri diperkirakan masih akan tipis sesuai dengan perkiraan Bank Indonesia pada pekan lalu. Namun untuk kedepannya ada patut diwaspadai adalah kenaikan harga-harga sayuran yang disebabkan karena perubahan cuaca yang cukup ekstrim akhir-akhir ini mengganggu proses produksi. Jadi tekanan inflasi diperkirakan akan datang dari kenaikan harga komoditas pangan seperti cabai, beras, dan tomat. Berikutnya dari sektor energi ada kabar harga minyak yang turun cukup dalam di level $46 untuk WTI karena rencana OPEC untuk memfreeze produksi masih belum bisa bulat. Seperti Iran yang tampaknya enggan untuk membekukan produksinya sehingga perlindungan masih berjalan buntu dan tidak ada konklusi yang pasti mengenai tingkat produksi outputnya. Untuk hari ini kami masih perkirakan cenderung ada potensi untuk bullish walaupun tipis karena kalau kita lihat dari rilis laporan keuangan emiten-emiten besar sudah banyak yang keluar dan juga dari sentimen baik regional, global maupun dalam negeri cukup tipis. Tinggal kita menantikan bagaimana inflasi hari ini. Berikutnya ada kabar dari emiten, ada PT Timah Persero yang sudah mulai menampakkan hasil proses efisiensinya yaitu membukukan laba 50,65 miliar rupiah untuk kuartal 3 2016, naik daripada posisi tahun kemarin yang membukukan laba bersih 10,47 miliar. Meskipun di tengah-tengah penurunan tingkat revenue yang mencapai 8,98%. Artinya memang proses efisiensi di timah ini sudah mulai kicking in dan kita lihat proyeksi kinerja untuk full year nanti. Berikutnya ada dari perusahaan gas negara atau PGN yang membukukan laba untuk kuartal 3 2016 sebesar 241,99 miliar juta dolar atau equal dengan 3,23 triliun rupiah. Meskipun demikian dari sisi revenue kenaikan revenue-nya hanya tipis sekitar 17 juta dolar dari 2,14 miliar dolar pada kuartal 3 2015 menjadi 2,16 miliar dolar di kuartal 3 tahun ini. Berikutnya ada dari gudang garam. Gudang garam revenue-nya naik 7,6% untuk kuartal 3 2016 dibanding dengan periode yang sama dari tahun kemarin menjadi 56,21 triliun rupiah. Kenaikan laba bersih ini ditopang oleh kenaikan revenue ini berujung pada kenaikan laba bersih yang mencapai 12,1% year on year menjadi 4,6 triliun rupiah dari posisi 4,1 triliun tahun kemarin. Nah, untuk industri rokok sendiri masih dibayang-bayangi oleh rencana kenaikan cukai dari pemerintah, namun nampaknya hingga saat ini juga penjualan masih belum ada gangguan. Lanjut ke saham sektor poultry yaitu Carun Pokpan Indonesia.
Calon Pokpan berhasil membukukan kenaikan laba bersih sebanyak 99,2% year on year dari posisi 1,25 triliun tahun kemarin menjadi 2,49 triliun untuk kuartal 3 2016 ini. Kenaikan laba bersih ini juga ditopang oleh kenaikan revenue yang mencapai 27,2%. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan berikutnya untuk saham-saham yang akan ditradingkan hari ini bersama rekan saya sesaat lagi. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bersama dengan saya Afdal di sini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama dari Bapak Erwin Yudo yang menanyakan, mohon diulas mengenai Adaro, PPRO, INAF, Bumi, BRMS, Bajai, TMG, dan UNTR. Baik Pak, saya akan coba jawab satu persatu. Kita mulai dari Adaro terlebih dahulu. Baik, untuk Adaro tampaknya di sini kalau kita perhatikan trennya untuk jangka panjang, bisa kita bilang ini sejak awal tahun ini masih sangat-sangat bullish trend, tanpa ada potensi atau ada kecenderungan berubah tren menjadi bearish trend sejauh ini. Dan kalaupun ada koreksi, itu merupakan koreksi yang wajar, karena akan membentuk higher low yang baru, dan tampaknya Adaro ini sedang akan menguji level resistennya di sekitar level 1755, salah satu resisten yang cukup kuat. Tapi sebelum itu tampaknya Adaro akan menguji level resisten sekarang ini, berada di sekitar level 1610. Karena kalau kita perhatikan di sini, sudah 4 kali resisten ini dibentuk.
Jadi tampaknya ini merupakan salah satu resisten kuat dari saham Adaro. Saran kami bagi Bapak atau Ibu yang lainnya apabila ingin masuk ke saham Adaro, saran kami tidak mengejar harga. Tunggu hingga saham Adaro ini terkoreksi terlebih dahulu. Hingga saham Adaro ini menyentuh level EMA 20-nya, di mana level ini merupakan salah satu level support kuat dari saham Adaro. Karena kalau kita perhatikan di sini tiap menyentuh level EMA 20, ada kecenderungan saham Adaro ini akan melanjutkan tren penguatannya. Oleh karena itu, saran kami apabila ingin masuk, harap untuk ditunggu sampai koreksi hingga menyentuh EMA 20-nya. Tetapi apabila sudah memiliki saham Adaro di harga bawah, kami menyarankan untuk memasang profit taking di sekitar level 1610, setengah dari portofolio Bapak dan Ibu. Demikian. Sedangkan yang kedua yaitu saham PPRO. Untuk saham PPRO setelah 2 hari kemarin atau tepatnya pada hari Jumat ini sempat terkoreksi di tengah jam bursa, tetapi pada saat closing ini berhasil ditutup kembali di harga open dan tampaknya kemarin saham PPRO ini sudah berhasil kembali ditutup di atas EMA 20-nya. Oleh karena itu, kami bisa menyarankan untuk masuk ke saham PPRO pada level 1325 sampai level 1330. Jadi saya ulang, untuk entry point dari saham PPRO itu 1325 sampai 330. 1330 untuk entry point-nya. Sedangkan untuk level target price untuk jangka pendek itu berada pada swing high terakhir, yaitu pada level 1465. Tetapi mohon dijaga ketat. Untuk level stop loss dari saham PPRO ini mohon dijaga ketat, itu berada pada level EMA 50-nya, yaitu berada pada level 1200 untuk saham PPRO. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Erwin kembali yang menanyakan untuk saham INAF. Ini untuk INAF, ini seperti yang sudah saya katakan setiap pagi, kalau saham INAF ini kalau sudah menyentuh level EMA 20-nya, pasti ada kecenderungan saham INAF ini akan melanjutkan tren penguatannya sama dengan saham Adaro tadi. Terlihat pada saat kemarin saham INAF ini kalau kita perhatikan sempat menyentuh level EMA 20-nya dan berhasil ditutup di atas EMA 20-nya lagi. Oleh karena itu kita bisa manfaatkan peluang EMA 20 ini sebagai level entry point dari saham INAF maupun Adaro. Dengan level target price untuk saham INAF itu berada pada swing high terakhir untuk jangka pendek, yaitu di level 2660. Tampaknya level ini merupakan salah satu level support atau resisten kuat dari saham INAF, mengingat sudah 2 kali level ini diuji dan belum berhasil ditembus oleh saham INAF. Oleh karena itu kami masang level take profit di sekitar level 2655 sampai 2660 untuk saham INAF. Sedangkan untuk saham Bumi dan BRMS, untuk saham Bumi dan BRMS saran kami tidak masuk ke kedua saham tersebut hingga menunggu hasil PKPU-nya yang jatuh pada yang akan dilaksanakan pada bulan ini, awal tanggal 11 November lebih tepatnya sidang PKPU-nya. Oleh karena itu kami tidak menyarankan masuk terlebih dahulu ke dalam dua saham ini, mengingat pergerakannya sangat volatile. Tetapi kalau memang profil resiko Bapak dan Ibu memang tipenya agresif, kami tidak menyarankan untuk masuk ke dalam saham ini dengan menggunakan full cash atau 100% dari portofolio Bapak dan Ibu. Kami bisa menyarankan untuk menggunakan 10-20% saja
dan mohon dijaga ketat untuk level stop loss dari kedua saham ini. Sedangkan untuk ITMG di sini kalau kita perhatikan trennya masih sangat-sangat bullish untuk saham ITMG. Kami bisa menyarankan, tampaknya di sini ada peluang dari saham ITMG. Kami bisa menyarankan apabila saham ITMG ini terkoreksi lagi pada hari ini, kami bisa menyarankan nanti beyond weakness di sekitar level 13.475, which is ini merupakan support dari saham ITMG. Jadi saya ulang, untuk entry point dari saham ITMG itu berada pada level 13.475 sampai dengan 13.500 untuk saham ITMG. Dan target price untuk jangka pendek itu berada pada level 14.650 sampai 14.700 untuk saham ITMG. Sama halnya dengan ITMG, kalau kita perhatikan UNTR di sini trennya untuk jangka menengah ini bisa dikatakan masih sangat-sangat bullish trend, dan tampaknya saham UT ini sedang menguji level resistennya, yaitu berada pada level 22.200. Saran kami, apabila ingin masuk ke saham UNTR, kami menyarankan untuk menunggu koreksi terlebih dahulu ke saham UNTR ini, hingga menyentuh level EMA 20 atau level EMA 50 dari saham UNTR, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham UNTR. Mengingat ada level resisten yang akan diuji oleh UNTR berada pada level 22.200. Tetapi apabila level ini sudah di-break ke atas nantinya oleh UNTR, kami bisa menyarankan untuk masuk ke saham UNTR, mengingat ada kecenderungan apabila itu di break, ada kecenderungan saham UNTR ini akan menuju ke level 23.125. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suryani yang menanyakan untuk saham BBNI, apakah sudah boleh entry, di level berapa, dan target price di berapa. Baik Bu, untuk saham BBNI, untuk saham BNI, tampak kalau kita perhatikan ada kecenderungan saham BNI ini akan berubah tren menjadi bullish trend kembali setelah selama 3 bulan terakhir saham BNI ini berada pada tren bearishnya. Karena kalau kita perhatikan saham BNI ini ada kecenderungan untuk membentuk pola inverted head and shoulder yang mengindikasikan suatu saham akan reversal atau rebound menjadi bullish trend. Tetapi kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham BBNI terlebih dahulu di harga closing kemarin. Kami menyarankan apabila ingin masuk silakan boleh dicoba buy on weakness di kisaran level 5.475 sampai dengan 5.500 untuk saham BBNI. Jadi seulang, untuk entry point-nya di sekitar level 5.500. Sedangkan untuk level target price itu berada pada level 5.800 sampai dengan 5.900. Mohon dijaga ketat untuk level stop loss dari saham BBN itu berada pada level EMA 100-nya, yaitu pada level 5.380. Demikian, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Boy Senowato yang menanyakan untuk saham Jasa Marga apakah sebaiknya di-cut atau di-hold saja. Baik Pak, untuk Jasa Marga ini kenapa trennya masih turun? Ini karena memang perseroan akan mengadakan corporate action
Itu right issue, dan memang biasanya setiap emiten yang mengadakan right issue akan mengalami tren penurunan karena harga exercise price-nya itu biasanya harga pasar akan mendekati harga exercise price-nya. Oleh karena itu, hal yang wajar apabila jasa marga turun. Saran kami untuk di hold saja di saham jasa marga ini. Nanti apabila sudah menyentuh level support dari jasa marga, saran kami bisa di average down untuk saham jasa marganya, mengingat apabila Bapak sudah memiliki loss yang cukup banyak, kami tidak menyarankan untuk di cut loss. Kami tetap menyarankan untuk di hold saja hingga nanti menyentuh level supportnya dan bisa di average down untuk saham jasa marga. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Suryani yang menanyakan untuk Kija apakah ada tanda-tanda pembalikan arah. Baik Bu, untuk saham Kija tampak di sini trennya selama 2 bulan terakhir ini masih cenderung sideways, belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Kita lihat di sini masih bergerak di kisaran EMA 100-nya atau di sekitar level 294 sampai di sekitar level EMA 50 dari saham Kija ini, yaitu pada level 300. Kami belum melihat ada potensi untuk berubah tren menjadi bullish kembali. Tapi ini kita bisa manfaatkan menjadi peluang untuk fast trade di saham Kija dengan strategi sebagai berikut. Kita bisa masuk ke saham Kija apabila saham Kija ini menyentuh level 290 sampai 294. Dan take profit apabila saham Kija ini sudah menyentuh level 300 dan bisa masuk kembali apabila saham Kija itu terkoreksi lagi ke level 290 sampai dengan level 294. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Levi yang menanyakan untuk saham Akra dan saham UNTR. Untuk UT tadi saya sudah jawab. Saya akan coba jawab untuk saham Akra terlebih dahulu. Untuk saham Akra, kalau kita perhatikan di sini kemarin berhasil ditutup menguat dan tampaknya ada kecenderungan saham Akra ini akan break level resisten yang cukup kuat, yaitu berada pada level 7.100. Ini belum break sejauh ini. Kita tunggu saja hari ini apabila saham Akra ini sudah berhasil ditutup di atas level 7.100. Kami menyarankan untuk di hold saja karena ada kecenderungan saham Akra ini akan menuju level 8.000 sampai dengan level 8.200. Kami tidak menyarankan untuk di average down mengingat level 7.500 dengan level 7.100 itu cukup tipis. Dan kalaupun di average down itu nanti akan membentuk harga di sekitar level 7.300. Jadi kami tidak menyarankan untuk average, kami menyarankan untuk di hold saja sampai saham Akra ini menuju ke level 8.000 baru bisa direalisasikan profitnya. Demikian.
Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Irana yang menanyakan untuk saham Pakuwon dan saham Bank BNI. Untuk Bank BNI sudah saya ulas tadi, Bu. Saya akan coba jawab untuk saham Pakuwon. Untuk saham Pakuwon, di sini trennya kalau kita perhatikan masih very strong bullish. Dan tampaknya saham Pakuwon ini sedang mengalami koreksi dan itu merupakan koreksi sehat dan itu wajar bagi suatu saham. Apabila Ibu sudah memiliki saham Pakuwon di harga bawah, kami menyarankan bisa direalisasikan terlebih dahulu profitnya. Mengingat ada kecenderungan saham Pakuwon ini menuju ke level 710 hingga ke level 670. Jadi kami bisa menyarankan untuk direalisasikan terlebih dahulu profitnya. Tetapi apabila ingin masuk ke saham Pakuwon, kami bisa menyarankan untuk masuk 30% dari dana Anda di sekitar level 700 sampai level 710. Dan apabila masih diajak turun, itu bisa dimasukkan lagi sisanya pada level 670. Mengingat ada dua level support dari saham Pakuwon ini, yaitu pada level EMA 20 dan EMA 50. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andri yang menanyakan untuk saham Antam dan saham Gajah Tunggal. Baik untuk saham Antam di sini kalau kita perhatikan 3 hari bursa kemarin ini sudah break level resistennya di sekitar level 850 untuk saham Antam. Dan tampaknya ada kecenderungan saham Antam ini akan menguji terlebih dahulu level resisten psikologisnya di sekitar level 900. Tetapi apabila level itu sudah di break, ada potensi kuat saham Antam ini akan menuju ke level 1000. Oleh karena itu saran kami wait and see terlebih dahulu hingga saham Antam ini apabila berhasil ditutup di atas level 900 pada hari ini, kami bisa menyarankan masuk ke saham Antam dengan level target price itu berada pada level 1000 untuk saham Antam. Sedangkan untuk GJTL kalau kita perhatikan trennya di sini untuk jangka menengah ini tampaknya masih bearish trend atau masih cenderung melemah, tapi pelemahannya masih terbatas. Kalau kita perhatikan di sini saya menggambar channel bearish di sini. Saham GJTL ini bisa kita manfaatkan peluang apabila saham GJTL ini sudah menyentuh level support line yang telah saya gambar ini atau garis yang berwarna biru ini untuk entry point dari saham GJTL, sedangkan untuk target price atau take profit dari saham GJTL itu berada pada level atau garis yang berwarna merah ini. Jadi saya ulang, bisa masuk apabila saham GJTL ini sudah menyentuh support line di sini atau garis yang berwarna biru ini, tepatnya pada level 1100 sampai level 1200, dan bisa take profit nanti apabila sudah menyentuh level 1400 sampai dengan 1450. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Adil yang menanyakan untuk saham TINS apakah sudah bisa masuk? Baik Pak, kalau ditanya apakah sudah bisa masuk, tampaknya ini cukup telat masuk ke saham TINS, mengingat penguatan saham TINS ini sudah 4 hari berturut-turut dan sangat masif penguatannya. Kalau kita perhatikan sejak tanggal 24 Oktober kemarin ini, saham TINS ini masih berada pada level 800 dan kemarin ditutup di level 930. Which is itu sudah kurang lebih 15 sampai 20%.
Saran kami untuk tidak masuk terlebih dahulu ke saham TINS, walaupun kalau kita perhatikan saham TINS ini sudah break level resistennya di sekitar level 915, tetapi kami tidak menyarankan masuk ke saham TINS terlebih dahulu, mengingat penguatannya ini cukup masif dan ada kecenderungan penurunannya juga akan sama, masif juga nantinya. Jadi kami menyarankan untuk tunggu koreksi terlebih dahulu, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham TINS. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Henry yang menanyakan review untuk UNTR dan saham Harum. Untuk saham UNTR sudah saya bahas tadi, Pak. Selanjutnya saya akan bahas untuk Harum. Untuk Harum tampaknya di sini kalau kita perhatikan trennya untuk jangka menengah ini masih sangat bullish trend kalau kita perhatikan saham Harum ini, dan tampaknya sedang menguji level resisten dari saham Harum itu berada pada level 2130. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Harum, kami tidak menyarankan untuk masuk sekarang mengingat penguatannya ini cukup tinggi. Saya pikir ini sudah telat dan tampaknya bisa kita manfaatkan peluang. Kalau kita perhatikan di sini saham Harum ini meninggalkan gap pada bulan September tahun 2014 kemarin berada pada level 2170 dan ada kecenderungan saham Harum ini akan menutup gap itu. Apabila Bapak tipenya agresif, kami bisa menyarankan untuk masuk tetapi tidak menggunakan full cash atau tidak menggunakan keseluruhan dari portofolio Bapak dengan level target price itu berada pada level 2170. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Antonius Leong yang menanyakan untuk saham Era Jaya. Baik, untuk saham Era di sini kalau kita perhatikan trennya masih cenderung bearish trend. Sejak awal Agustus kemarin saham Era ini masih melanjutkan tren pelemahannya. Saran kami untuk tidak masuk terlebih dahulu ke saham Era ini mengingat belum ada potensi untuk pembalikan arah ke saham Era. Nanti apabila sudah membentuk candle seperti ini, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Era mengingat apabila sudah membentuk candle seperti ini, ada kecenderungan atau saham Era ini membentuk pola inverted head and shoulder dan itu mengindikasikan suatu saham akan berubah tren menjadi bullish. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Levis yang menanyakan
Untuk saham ICBP apabila sudah masuk sebaiknya cut loss atau hold. Terima kasih. Baik, untuk saham ICBP kalau kita perhatikan di sini trennya untuk jangka menengah ini masih cenderung sideways. Masih bergerak di kisaran harga 9.300 sampai dengan harga 9.800. Dan kami melihat kemarin saham ICBP ini sudah berhasil ditutup mendekati level supportnya, yaitu pada level 9.300 sampai level 9.320. Saran kami apabila Bapak atau Ibu sudah memiliki saham ICBP di harga atas dan sekarang maksud saya loss-nya belum terlalu banyak, saran kami untuk di-cut loss saja ke saham ICBP ini. Tetapi apabila menurut Bapak atau Ibu sudah mendapatkan loss yang cukup banyak, saran kami bisa di average nanti apabila sudah menyentuh level 9.300. Dan level target price selanjutnya berada pada level 9.800. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suryani yang menanyakan untuk saham BBTN. Untuk BBTN di sini kalau kita perhatikan trennya juga masih sangat sideways. Sejak awal Agustus kemarin ini saham BBTN ini belum jelas arahnya apakah trennya bullish atau bearish. Tetapi ini kita bisa manfaatkan peluang fast trade kembali saham BBTN. Mengingat kalau kita lihat di sini level support dari saham BBTN itu berada pada level 1900 sampai 1910. Untuk level support dari saham BBTN, ini bisa kita jadikan sebagai level entry point dari saham BBTN. Dan level target price untuk jangka harian atau fast trade itu, day trade itu bisa kita take profit di sekitar level 1960 sampai 1980 untuk saham BBTN. Tetapi sekali lagi mohon dijaga ketat untuk level cut loss. Level cut loss saham BBTN ini berada pada level 1-2 fraksi di bawah 1870. Mengingat apabila level itu sudah di break ke bawah, ada kecenderungan saham BBTN ini akan menuju ke level 1600. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Putri Sintia yang menanyakan untuk saham KF dan Kalbe. Untuk saham KF di sini kalau kita perhatikan trennya masih cenderung bearish trend untuk saham KF. Dan sedang membentuk pola descending triangle yang mengindikasikan suatu saham itu berada pada trend bearishnya. Saran kami apabila ingin masuk ke saham KF bisa dimanfaatkan level supportnya di level 2025 sebagai level support dari saham KF ini, which is level support itu bisa dijadikan sebagai level entry point dari saham KF dengan level target price untuk jangka pendek maupun jangka menengah itu berada pada level 2300 sampai dengan level 2400 untuk saham KF. Tetapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss-nya. Apabila saham KF ini sudah berhasil break ke bawah level support 2025, kami menyarankan untuk di cut loss di sekitar level 2000.
Karena ada kecenderungan saham KF itu akan menuju ke level 1000 kembali apabila level 2000 ini sudah di break ke bawah. Demikian. Kemudian untuk saham Kalbe, untuk saham Kalbe di sini kalau kita perhatikan trennya masih cenderung sideways. Sejak awal September kemarin masih bergerak di kisaran harga 1.700 sampai 1.800. Saran kami tidak masuk terlebih dahulu ke saham Kalbe karena belum ada tanda-tanda saham Kalbe ini melanjutkan tren penguatannya. Oleh karena itu, kami tidak menyarankan untuk masuk terlebih dahulu ke saham Kalbe. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Erwin Yudo yang menanyakan apakah Trump hari ini disuspend. Untuk Trump, iya Pak, hari ini masih disuspend sejak tanggal 26 Oktober kemarin. Sampai dengan hari ini Trump itu masih disuspend. Untuk informasi suspend dan UMAS suatu saham bisa Bapak lihat di situs bursa di www.idx.co.id. Demikian. Baik, mengingat sudah tidak ada pertanyaan lagi dan jam bursa sudah dimulai, tampaknya kita harus akhiri dulu Philip Morning Market Call edisi 1 November ini, edisi awal bulan November ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan Bapak dan Ibu, dan kami mengundang kembali Bapak dan Ibu untuk mengikuti Philip Morning Market Call edisi esok hari. Oleh karena itu, selamat pagi dan sukses untuk investasi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.